acara Tanya Hukum. Kali ini kita ada di segmen Ulas Hukum. Seperti yang kita ketahui saat ini sedang ramai diperbincangkan tentang kasus penembakan Brigadir J oleh Ferdy Sambo CS. Dimana hari ini kita akan mengulas untuk rekonstruksi Ferdy Sambo CS tersebut. Baik, saat ini kita sedang bersama dengan Pak Amin Zauzi selaku lawyer di Tangerang Selatan. Nah, kita mau mengetahui nih, bagaimana pendapat Pak Amin Zauzi terkait dengan rekonstruksi ini. Sebelumnya, kita tanyakan dulu, kabar Pak Amin Zauzi hari ini bagaimana Pak? Sehat, baik, Pak? sehat, alhamdulillah. Sehat. Selama ini mengikuti untuk berita acara tentang Ferdy Sambo dong ya Pak? Tidak diikuti, mengikuti dengan sendirinya, karena terus-terusan beritanya begitu ya. Karena viral banget ya Pak ya, nggak mungkin kita nggak tahu kan. Oke, saat ini karena hari ini sedang diadakan rekonstruksi, maka kita mau menanyakan dulu nih, apa sih sebenarnya rekonstruksi itu? Mungkin Pak Amin Zauzi sendiri bisa Pak menjelaskan? Ya, rekonstruksi ini istilah lainnya itu reka ulang. Di dalam perundang-undangan sebenarnya tidak dikenal istilah rekonstruksi atau reka ulang gitu ya. Ada aturan di peraturan Kapolri tahun 2000 dan kemudian di tahun 2011 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Nah, itu kemudian dikenal di situ. Di dalam peraturan Kapolri tahun 2000 itu dijelaskan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik interview, interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak wajib ya rekonstruksi. Apalagi kalau menurut saya Ferdy Sambo ini sudah mengakui bahwa dia yang menyuruh menembak, yang menyuruh ya, dalamnya ya Pak, menyuruh untuk menembak J itu sudah diakui. Jadi sebenarnya perkara ini sudah terang benderang. Jadi sebenarnya tidak perlu rekonstruksi, tapi mungkin penyidik punya pertimbangan lain apa alasannya begitu. Sehingga silakan saja kemudian dilakukan rekonstruksi. Jadi sebenarnya rekonstruksi itu tidak wajib ya Pak? Tidak wajib. Tapi penyidik punya pertimbangan lain karena untuk kepentingan mencocokkan lah kira-kira begitu ya. Ada pertimbangan tersendiri untuk kepentingan pembuktian gitu ya. Dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi dan kemudian tersangka. Jadi di situ nanti dihadirkan lah saksi-saksi, tersangka gitu ya. Tersangka kan sejauh ini ada 5 ya? 5 semuanya, ada 5 akan dihadirkan semua. Meskipun demikian sebenarnya tidak semuanya wajib hadir, bisa misalnya perannya digantikan gitu oleh polisi atau oleh orang lain, biasa oleh polisi. Banyak pertimbangan, misalnya di kasus ini LPSK sudah mengusulkan agar Baradae ini digantikan saja perannya gitu, kan khawatir keamanan. Tapi kalau menurut saya sebenarnya tidak perlu juga, karena ya pada dasarnya kalau keamanan pasti sudah sangat ketat tentunya begitu ya. Nah, hanya saja mungkin psikologi barangkali ya yang perlu dijaga gitu, sehingga tetap LPSK tetap mempertimbangkan, tetap mengusulkan agar peran ini digantikan saja begitu. Karena takutnya dari si Baradae-nya juga sendiri nggak sanggup ya Pak, maksudnya untuk mengulang hal tersebut, terus ketemu dengan atasannya yang sebelumnya tersebut, Pak Ferdy Sambo. Ya apapun notabene-nya ini kan dulu bawahannya begitu ya. Walaupun kemudian pada akhirnya tidak lagi mengikuti skenario yang dibangun oleh Ferdy Sambo begitu. Tapi tetap saja secara psikologi dikhawatirkan gitu ya. Kita tidak tahu. Ini kekhawatiran saja sebenarnya. Ya. Dan itu bisa saya pahami karena memang tugas LPSK demikian, menjaga keamanan kan. Karena posisi Baradae ini dalam perlindungan LPSK, maka sah-sah saja sebenarnya LPSK kemudian mengusulkan agar peran ini digantikan saja. Gitu. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Kalau untuk si Baradae ini sebaiknya memang digantikan atau bagaimana? Sebenarnya begini,
mau diganti atau tidak seperti tidak jadi soal ya, karena pelaksanaan rekonstruksi saja boleh dilakukan atau tidak gitu kan. Penyidik punya pertimbangan lain, dan keterangan Ferdy Sambo dan lain-lain sebenarnya sudah tertuang di dalam BAP kan. Artinya tidak kesulitan ketika peran E ini kemudian digantikan. Memang secara keamanan saya yakin sudah cukup aman, pasti sangat ketat saat ini masih berlangsung gitu. Tapi secara psikologi itu yang perlu dijaga sebenarnya. Gitu. Betul, psikologi barangkali. Tapi jika tidak dilakukan rekonstruksi, tapi nanti masyarakat jadinya bertanya-tanya. Tapi kan ini kan harus terbuka ya Pak ya, segala sesuatunya. Ya memang ini sudah terbuka begitu. Ya boleh saja sebenarnya alasan penyidik untuk menghindari pertanyaan publik, kenapa tidak ada rekonstruksi dan seterusnya. Boleh saja kemudian itu dipertimbangkan untuk diadakan rekonstruksi. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi tidak dikenal dalam perundang-undangan, ada di peraturan Kapolri, dan itu dimungkinkan untuk dilakukan. Sifatnya tidak wajib. Kewenangan sepenuhnya ada pada penyidik, punya pertimbangan tersendiri penyidik. Begitu. Kemudian nanti hasil dari rekonstruksi dituangkan di dalam berita acara rekonstruksi, yang itu kemudian menjadi satu kesatuan berkas perkara yang nanti dikirimkan ke Jaksa Agung ya. Karena perkara ini dari Mabes Polri sudah dikirim ke Jaksa Agung. Nah, informasi dari Jaksa Agung masih ada kekurangan yang harus dilengkapi, kemudian dikembalikan ke Mabes Polri. Jadi nanti berkas rekonstruksi itu menjadi satu kesatuan. Di situ ada teks tertulisnya berita acaranya, dan kemudian yang utama foto-foto sebenarnya. Foto-foto itu saat rekonstruksi digambarkan betul posisi tersangka di mana, korban di mana dan seterusnya. Menembak seperti apa Iya. gitu kan. Nah ini ada satu nih yang wajib digantikan perannya. Siapa kira-kira Pak Agung? Siapa ya kira-kira? Korban. Oh, iya. Korban sudah meninggal dunia. Ini pasti diganti ini. Gitu. Benar. Saya kira itu, Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih Pak Sama-sama. untuk ulasan hukumnya tentang rekonstruksi Ferdy Sambo hari ini ya Pak ya. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar, berjalan baik, dan rekonstruksinya juga bisa menerangkan semua yang terjadi saat ini. Baik, begitu saja Sobat Hukum untuk ulasan hukum hari ini. Terima kasih, sehat selalu, selamat siang.